Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita telah masuk ke tema 9 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Saat ini manusia telah mampu mengamati luar angkasa dengan lebih teliti dan cepat. Ini merupakan salah satu hasil perkembangan teknologi yang cepat dan canggih. Sejak manusia meluncurkan teleskop bernama Hubble, informasi yang didapatkan tentang keadaan di luar angkasa semakin jelas dan cepat. Ayo berdiskusi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu akibat dari modernisasi. Perubahan yang terjadi karena modernisasi tampak dari benda-benda berteknologi yang kamu gunakan sehari-hari di rumah. Diskusikanlah bersama dengan teman sebangkumu. Nah, karena kita tidak di sekolah, maka diskusikan dengan orang rumahmu mengenai alat atau benda apa saja yang merupakan hasil pengembangan teknologi. Jadi, tugas pertama kamu adalah kamu mencari nama benda-benda yang berhasil dari perkembangan teknologi. Misalnya nih ya, kamu menggunakan buku dan pensil untuk menulis dan mencatat. Pada zaman dahulu, orang menggunakan sebuah papan kecil dan menuliskannya dengan menggunakan kapur atau orang. Namun saat ini kamu juga melihat orang menggunakan alat elektronik untuk mencatat. Tidak lagi menggunakan buku dan pena seperti biasanya, yaitu adalah komputer. Itu salah satu contohnya. Nah, bersama dengan orang rumahmu, carilah 5 benda yang ada di sekitarmu. Tadi Bapak sudah kasih contoh ya, komputer ya. Berarti kamu tinggal cari 4 lagi. Jangan lupa komputernya tetap ditulis. Oke? Lalu kamu bandingkan kegunaannya yang sama pada masa lalu. Oke. Baik. Nah, setelah itu kamu buat kesimpulan hasil diskusi kamu dengan orang yang di rumah. Itu untuk tugas pertama. Itu 5 benda dan tulis kesimpulannya. Baik, kita lanjut. Modernisasi memang telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat kita. Bagaimana modernisasi mempengaruhi budaya masyarakat kita? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Judul bacaannya Modernisasi dan Budaya Masyarakat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah sikapnya yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji hal baru tersebut. Jika hal baru tersebut sesuai dengan norma yang ada, maka hal baru tersebut dapat dengan mudah diterima. Tetapi jika ada norma masyarakat yang tidak sesuai dengan hal baru tersebut, masyarakat akan menolaknya atau bisa menyesuaikannya. Sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan sebagai bagian dari modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, bersaing, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Modernisasi memengaruhi masyarakat untuk mempertahankannya, kebiasaan lamanya secara tradisi, menggantikannya atau menyesuaikannya. Modernisasi akan memengaruhi masyarakat yang akan mempertahankan budaya-budaya yang telah diturunkan dari nenek moyangnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menggali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya. Melalui inovasi, budaya masyarakat dapat dipertahankan melalui budaya masa kini dengan bantuan teknologi. Misalnya, melalui penyebaran informasi ke seluruh dunia dan melalui pameran-pameran budaya. Budaya daerah pun dapat dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih masa kini tanpa meninggalkan makna dan arti nilai-nilai dari budaya tersebut. Misalnya seperti yang dilakukan pada Jember Fashion Carnival JFC. Nah ini ya, gambar poster Jember Fashion Carnival yang melibatkan anak-anak muda untuk mengembangkan budaya daerahnya dalam antara lokal dan bertaraf internasional. JFC digagas oleh salah satu putra asli daerah, Dian Faris. Dia telah berhasil membuat mata masyarakat nasional maupun internasional untuk mengarah ke Kabupaten Jember. Sebelumnya, Kabupaten Jember hanya dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Kehidupan agraris masyarakatnya ternyata tidak menghalangi kreativitas warganya untuk mengembangkan daerahnya sebagai salah satu kota wisata fashion di Indonesia. Dian bercita-cita menjadikan Jember sebagai kota karnaval tingkat dunia. Festival ini dikemas dalam suasana masa kini tanpa meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia. Festival ini selalu mengusung tema-tema Nusantara. Tema-tema tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang keindahan dan keragaman budaya masyarakat Indonesia.
Festival ini pun dapat dengan mudah mengundang para pemuda dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Peserta karnaval yang sangat beragam, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga, mulai dari petani hingga pegawai kantor, semua turut serta memeriahkan festival ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk festival pun merupakan bahan yang murah dan mudah didapat di daerah Jember. Oke, nah tugas kedua kamu adalah membuat ringkasan atau rangkuman. Nah, rangkuman yang kamu buat itu harus memuat beberapa hal seperti ini. Satu, bagaimana modernisasi memengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern. Yang kedua, menjelaskan contoh setiap pengaruh masyarakat modernisasi yang disebutkan dalam artikel. Contoh lain bisa didapatkan dari sumber informasi lain yang sesuai. Yang ketiga, tulislah dan gambar keseluruhan jelas dan mudah dibaca. Dapat menggunakan pensil warna atau spidol untuk memperjelas dan membuatnya menarik. Nah, itu syarat yang harus kamu buat dalam ringkasan atau rangkuman kamu yang tugas kedua ini. Oke? Baik, yang selanjutnya. Nah, yang ketiga, tulislah kesimpulan kamu tentang pemahaman kamu tentang pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Itu pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia. Itu untuk tugas ketiga kamu. Kita lanjut. Pengaruh modernisasi memang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kita tidak dapat menghindar dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pendorong terjadinya modernisasi. Berbagai bukti perkembangan teknologi ada di sekitar kita. Salah satunya adalah tempat Observatorium Bosca di Bandung. Pernahkah kamu mengunjunginya? Simak sebuah cerita tentang pengalaman berkunjung ke Bosca berikut ini. Judulnya Berkunjung ke Observatorium Bosca oleh Diana Caritas. Hari ini rombongan siswa kelas 6 Sekolah Rima tiba di lokasi Observatorium Bosca. Lokasi observatorium ini berada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Mereka sangat beruntung karena cuaca cukup cerah. Biasanya langit mendung dan gerimis sepanjang hari. Maklum, bulan Oktober biasanya memang musim hujan. Observatorium hanya membuka kunjungan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan April hingga Oktober. Menurut para astronom yang ada di sana, pada bulan-bulan tersebutlah langit wilayah Indonesia cukup cerah untuk melihat gugusan bintang tanpa tertutup awan. Nah, ini ya gambar Observatorium Bosca-nya. Oke, kita lanjut. Selamat siang adik-adik, selamat datang di Observatorium Bosca. Sapa Kak Yani. Kak Yani adalah seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung ITB yang sedang melakukan penelitian di tempat itu. Wilayah observatorium memang wilayah penelitian para astronom Indonesia. Hari ini saya akan memandu kalian untuk melihat-lihat benda-benda yang ada di sini ya. Kakak meminta kalian untuk tidak meninggalkan rombongan selama kegiatan ini. Selain kelompok kalian, masih ada kelompok lain dari sekolah yang berbeda yang berkunjung ke tempat ini pada hari ini. Jelas Kak Yani Ram? Rima dan teman-temannya mengangguk setuju lalu mendengarkan semua penjelasan yang diberikan dengan seksama. Rima dan teman-temannya mengikuti rombongan dengan tertib. Ia dan teman-temannya mencatat hal-hal menarik yang dijelaskan oleh Kak Yani. Rima melihat beberapa teleskop yang ada di observatorium itu dan mencoba melihat gugusan bintang melalui salah satu teleskop. Rima berseru penuh kekaguman. Indah sekali, tak suka, kakak ada bintang sebanyak itu di langit sana, seru Rima kegirangan. Teman-teman Rima pun sangat senang. Tiba-tiba mereka mendengar suara seorang menangis. Rima dan teman-temannya berhenti dan mencari asal suara itu. Setelah Rima berbicara kepada Kak Yani tentang suara itu, rombongannya berhenti. Kak Yani menghampiri asal suara itu. Kelihatannya suara itu berasal dari balik pintu. Kak Yani membuka pintu itu dan menemukan seorang gadis kecil berseragam sama dengan Rima terduduk dan menangis terseduh-seduh. Agatha, seru Rima, mengapa kamu berada di sini? Bukannya seharusnya kamu mengikuti rombongan bertiga? Tanya Rima kepada teman satu sekolahnya. Agatha memang tidak sekelas dengan Rima, tetapi mereka sama-sama siswa kelas 6. Agatha seharusnya ikut rombongan bertiga wali kelas mereka. Oh Rima, terima kasih telah menemukanmu. Aku pikir aku tidak akan bisa pulang kembali ke sekolah. Tadi aku pergi ke toilet dulu sebelum rombonganku berangkat. Karena terburu-buru, aku tidak sempat memberitahu Putika dan teman-teman lainnya bahwa aku sedang ke toilet. Ketika aku kembali lagi, mereka sudah tidak ada. Jelasnya semua terseduh. Jangan khawatir Agatha, Kak Yani akan mengantarmu kembali ke rombonganmu ya. Kak Yani sudah menghubungi pemandu kelompokmu dan memberitahu kalau ada kamu berada di sini.
Di sini juga aman kok, kamu tidak perlu khawatir, hiburkannya. Terima kasih Kak Yani, lain kali aku harus memberitahu teman yang lain kalau aku sudah meninggalkan rombongan untuk keperluan tertentu, kata Agatha masih bersenyum. Rima mengajak temannya itu ke bagian belakang ruangan dan membagi minuman agar Agatha tenang. Rima bersyukur temannya itu sudah tenang. Dalam hati ia bersyukur karena diingatkan oleh peristiwa ini. Bisa saja Rima melakukan kesalahan yang sama. Nah, baik. Nah, sekarang tugas kamu yang keempat. Ngisi diagram berikut ini. Ya, judulnya apa? Nama pengarangnya siapa? Nah, di sini cerita awalnya bagaimana, cerita tengahnya bagaimana, cerita akhirnya bagaimana. Oke. Ya. Oke. Tugas keempat. Tugas keempat yang keduanya, kamu mengubah jalan ceritanya. Jadi kamu seandainya sebagai penulis, lalu kamu mengubah jalan ceritanya, kira-kira jalan cerita seperti apa yang akan kamu tuliskan. Untuk tugas keempat yang kedua kamu. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada bacaan lagi tentang tradisi ngayah di masyarakat Bali. Silakan disimak. Kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan telah menjadi norma yang diturunkan dari para nenek moyang. Persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat tradisional yang tetap terpelihara dan dianggap penting hingga kini. Salah satunya adalah tradisi ngayah yang dilakukan masyarakat Bali. Nih, tradisi ngayah nih ya. Oke, kita lanjut. Ngayah berarti mengerjakan sesuatu secara sukarela untuk kebaikan bersama, tidak hanya pada saat mempersiapkan kegiatan agama. Ngayah juga dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Saling berbincang dan menyapa di pagi hari sebelum masyarakat mulai bekerja merupakan salah satu kegiatan ngayah yang sering dilakukan. Ngayah dilakukan untuk saling berbagi, tolong-menolong, dan bermasyarakat. Ngayah juga berarti menyumbang. Tidak hanya menyumbang secara materi, ngayah juga berarti menyumbang dalam bentuk jasa dan kebersamaan. Di setiap acara keagamaan yang dilakukan bersama-sama, setiap anggota masyarakat akan melibatkan dirinya baik dengan materi maupun tenaga untuk mensukseskan acara tersebut. Oke, untuk tugas kamu yang terakhir, untuk tugas kamu yang kelima, silakan kamu berdiskusi dengan orang serumahmu. Itu tugasnya adalah cari tahu dengan seksama peristiwa apa saja yang terjadi menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Juga jelaskan bagaimana peristiwa tersebut berhubungan dengan sila-sila Pancasila. Oke, itu ya. Jadi tugas kelima, berdiskusi dengan orang rumahmu, mencari tahu peristiwa yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa dan hubungannya dengan sila-sila pada Pancasila. Satu saja boleh atau lebih banyak juga nggak apa-apa. Baik anak-anak, cukup sekian untuk tugas pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas kerjakan sesuai perintahnya agar nanti mudah dikoreksinya. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.